Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga di subuh hari ini kita masih hadir bersama-sama berjamaah di tempat yang penuh mubarakah dan di bulan yang mubarakah. Semoga hidup kita semakin berberkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik bagi seluruh umat manusia. Ya masuk rahimakumullah. Kita terkadang dalam hidup ini menginginkan sesuatu yang luar biasa. Artinya tidak biasa-biasa saja. Tapi keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang luar biasa ini tidak didukung oleh cara kita di dalam beribadah kepada Allah. Kalau ibadah kita ini biasa-biasa saja, pada umumnya orang melakukan itu. Artinya kalau kita menantikan, mengharapkan sesuatu yang luar biasa, maka buatlah juga yang luar biasa. Sehingga Allah membukakan jalan dari apa yang kita lakukan itu. Banyak contoh-contoh di dalam kehidupan kita ini di mana orang-orang itu kita anggaplah mendapatkan keajaiban dalam hidupnya. Mengapa? Karena yang bersangkutan juga melakukan hal lain, hal yang ajaib, hal yang tidak dilakukan oleh banyak orang, sehingga Allah melihatnya memiliki satu keistimewaan. Nah, keistimewaan inilah yang kemudian Allah membukakan pintu-pintu kebaikan, Allah membukakan rezeki yang rezeki itu kadang-kadang tidak diduga-duga. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kita tidak tahu dari mana arah rezeki itu datang. Kalau kita melakukan hal yang luar biasa. Ada satu kisah pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini seorang rasul Nabi Allah yang digelar kalamullah. Kenapa digelari kalamullah? Karena Nabi Musa inilah yang paling banyak berbicara dengan Allah secara langsung. Pada umumnya Nabi itu pernah berbicara langsung dengan Allah, tapi kebanyakan dengan perantaraan malaikat Jibril. Tapi Musa itu sangat banyak. Bahkan Nabi Musa ini pernah ngotot untuk melihat Allah. Dan Allah sudah ingatkan Nabi Musa, kamu tidak bisa melihat saya. Tapi Nabi Musa tetap ngotot. Dan akhirnya Allah izinkan diminta datang ke Bukit Tursinah. Dan akhirnya Allah memberikan petunjuk, kau tatap bukit sana, kalau setelah itu ada cahaya yang muncul, habis cahaya itu, kalau kau sanggup melihat cahaya itu sampai selesai, maka setelah itu kamu akan bisa melihat saya. Ternyata cahaya itu baru muncul, Nabi Musa sudah pingsan. Dan dia bertaubat kepada Allah atas sikapnya yang ngotot itu.
dan dia mengatakan, saya tidak sanggup melihatmu. Nah, Nabi Musa ini memang salah satu keistimewaannya itu adalah sering berbicara dengan Allah secara langsung. Sehingga dalam satu kesempatan ada pasangan suami istri yang sejak dari awal itu hidupnya miskin. Miskin dari sejak dia masih anak-anak, kemudian tumbuh remaja, dewasa, kemudian menikah, sama-sama orang miskin. Sudah lama menikah, hidup dalam kemiskinan. Ya, miskin artinya kalau dalam agama itu ada tapi tidak cukup. Ya, masih di atas dari fakir. Kalau fakir itu tidak ada, mau makan tidak ada, mau belanja tidak ada, rumah tidak ada. Ya. Kadang-kadang hanya kardus-kardus saja yang disusun, di situ tidur, kadang-kadang tidurnya di jalanan, itu fakir. Kalau miskin ada, cuman tidak cukup. Makan, masih mau makan tapi makanan sudah habis. Belanja masih ada yang mau dibeli tapi uang sudah tidak cukup, itu miskin. Nah, sepasang suami istri ini dalam keadaan miskin. Entah bagaimana kisahnya, tiba-tiba pasangan suami istri ini berkeinginan untuk merasakan yang namanya kaya. Sehingga ketika itu dia berembuk, kemudian dia tahu bahwa Nabi Musa itu bisa langsung berbicara dengan Allah. Bagaimana kalau kita datang kepada Nabi Musa, minta tolong supaya berbicara dengan Allah, minta kepada Allah supaya kita dijadikan orang kaya. Ya, mimpi untuk jadi orang kaya. Ya, diskusinya panjang, tapi intinya yang penting kita merasakan kaya. Mau 1 jam, mau 1 hari, yang penting kita merasakan supaya kita juga bisa menikmati yang namanya kaya, namanya berlebih. Maka datanglah mereka menemui Nabi Musa alaihissalam, menyampaikan niatnya itu. Ya Nabiullah, ya Nabi Allah, engkau kan bisa berbicara dengan Allah. Kami minta tolong kepadamu, sampaikan niat kami. Kami dari kecil sampai sekarang itu hidup dalam kemiskinan. Tidak besar permintaan kami. Yang penting Allah mau mengabulkan, mau 1 jam, mau 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan, atau 1 tahun. Yang penting kami bisa merasakan namanya kaya. Makan berlebihan, ya, punya rumah, dan seterusnya. Apa kamu siap untuk itu? Kata Nabi Musa. Siap. Artinya, biasanya orang kalau sudah kaya itu sudah tidak siap jadi miskin lagi. Itu bisa, ya dalam istilah kita sekarang, dalam bahasa keren itu post power syndrome. Post power syndrome itu pernah punya kekuatan materi, pernah punya jabatan tinggi, tiba-tiba jadi rakyat biasa, tiba-tiba jadi orang miskin yang mulai tidak dihormati. Apa Anda siap itu? Kan lebih baik itu miskin-miskin saja terus, biasa saja, tidak pernah jadi pejabat, biasa saja, dihormati atau tidak sama saja, daripada pernah jadi pejabat tapi Anda post power syndrome. Sudah tidak pejabat masih mau dibukakan pintu mobilnya, sudah tidak pejabat masih mau dihormati semua orang. Nah, itu sulit biasanya. Kalau orang tidak siap itu bisa stroke, ya, bisa banyak penyakit. Kalau Anda siap untuk itu, oke, saya akan coba berbicara dengan Allah. Kami siap, kami sudah punya niat, sudah siap menghadapi. Mau 1 hari, mau 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kami siap. Oke, yang kamu minta berapa? Kami minta 1 tahun.
1 tahun juga itu tidak terlalu lama, tapi cukuplah Anda menikmati kalau memang Allah mengabulkan. Datanglah Nabi Musa kepada Allah menyampaikan, "Ya Allah, ada 2 hambamu ini dari kecil sudah dalam keadaan miskin. Kemudian dia menikah sebagai orang yang miskin, sudah berkeluarga, sudah resmi jadi pasangan suami istri dan masih miskin sampai sekarang. Dia minta kepadaku, ya Allah, untuk menyampaikan kepadamu supaya dia ingin juga merasakan yang namanya kaya. Dia minta kekayaannya ini tidak sampai mati, tapi dia minta waktu saja, yang penting kamu mengizinkan dia kaya." Ditanya oleh Allah, berapa lama dia mau? Ya, dia menawarkan banyak hal, tapi kalau bisa dia minta 1 tahun supaya agak cukup menikmati. Ya. Baik, saya akan kabulkan permintaannya. Seiring perjalanan waktu, mulai ada yang datang membawakan hadiah. Dari hadiah itu dia bisa berusaha. Usaha itu mulai mendapatkan keuntungan yang banyak. Mulai beli rumah. Untungnya semakin banyak, tapi sambil menghitung, ini sudah berapa bulan kita ini. Misalnya taruhlah, ini sudah 2 bulan. Wah, berarti tinggal 10 bulan. Mengalir terus. Setelah mengalir terus, bingung juga. Ini rumah sudah penuh perabot, ya seandainya waktu itu dulu ada mobil, ini garasi sudah penuh, ya kira-kira begitu gambarannya. Mau diapakan ini harta ini kalau begini nih? Menikmatinya juga akan terbatas. Kita juga makan kan, perut kita bisa meletus kalau makan terus, dan seterusnya. Begitu diskusinya. Nah, sebenarnya kan memang salah satu ajaran puasa itu mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya yang kita butuhkan itu tidak banyak. Keinginan kita yang tidak terbatas. Kalau keinginan diikuti akan seperti itu. Saya kasih contoh Bapak Ibu sekalian. Ya, sebentar sore misalnya, coba Bapak Ibu jalan-jalan di saat sudah mulai lapar betul, ya, setelah salat asar, pergi ke penjual-penjual takjil itu, ya, makanan berbuka puasa. Itu selera makan kita luar biasa. Sampai-sampai kita mau beli apa yang kita lihat mau beli. Mau beli pisang hijau, beli cendol, es buah, kue-kue. Dengan harapan nanti kalau buka, pokoknya kita cambuk. Ternyata begitu kita berbuka, taruhlah kalau kita buka teh, ya, teh panas, begitu masuk teh panas, 1 kue mengikutinya, sudah terasa kenyang. Mau diapa lagi itu pisang hijau, mau diapa lagi kolak dan seterusnya. Sebenarnya di sini Allah berpesan kepada kita bahwa sebenarnya yang kita butuhkan ini tidak banyak. Kebutuhan kita terbatas, tapi yang tidak terbatas itu adalah keinginan, nafsu memiliki yang terlalu besar. Nah, kedua pasangan suami istri ini sadar kalau yang dia butuhkan tidak banyak. Kemudian apa yang dia putuskan bersama? Dia putuskanlah, mari kita habisi ini untuk berbagi. Jadi kekayaan yang tadi begitu mengalir terus, begitu juga dia keluar, dia timba keluar, kasih keluar semua. Dia cari teman-temannya yang dulu yang hidup dalam keadaan fakir, miskin, cari ke pelosok-pelosok, dia cari, dia bagikan semua. Dia suruh datang ke rumahnya, ambil. Sampai dia tidak pernah berpikir bahwa waktunya sudah mau habis. Ya, taruhlah misalnya tadi kalau Maret, ya April, berarti sudah Maret penghujung, ya. Pokoknya karena kesibukannya itu berbagi, dia lupa kalau sudah masuk mau masuk ke bulan ke-12, mau sudah habis. Sampai begitu terus dia kerja. Sampai benar-benar lewat 1 tahun. Lewat 1 tahun, taruhlah lewat 1 bulan, ya. Nabi Musa datang menjenguk, melihatnya.
ada yang salah ini. Dulu permintaan satu keluarga ini dan sudah dikabulkan oleh Allah 1 tahun. Saya sudah menghitung ini, sudah 13 bulan ini, ya, bahkan lebih dalam hitungan Nabi Musa alaihissalam, dan memang sudah lebih. Akhirnya Nabi Musa kembali menghadap kepada Allah. Ya Allah, mungkin ada yang terlupa, kira-kira itu dalam bahasa kita ya. Apa itu Musa? Dulu setahun yang lalu lebih saya datang kepadamu untuk meminta permohonan sepasang suami istri yang hidup dalam keadaan miskin, dan engkau kabulkan untuk jadi orang kaya 1 tahun. Ini sudah bulan ke-13, mau masuk ke bulan ke-14. Kekayaannya semakin banyak, justru semakin kaya. Kenapa tidak kamu kembalikan miskin? Ya jangan-jangan lupa ya dalam bahasa. Allah mengatakan saya tidak lupa, saya tidak pernah tidur. Semua saya tahu, semua dalam pengawasan saya, semua dalam ilmu saya. Saya lihat. Lantas kenapa tidak kembalikan dalam keadaan miskin kembali? Begini Musa, tadinya saya mengizinkan 1 tahun, tetapi ya ini nanti jangan dipahami persis seperti itu bahasanya ya. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, saya malu. Ya malu tentunya bukan malu yang seperti kita pahami. Saya malu kepada kedua hambaku itu. Kenapa ya Allah? Saya hanya bukakan satu pintu untuk dia, tapi dia ternyata membuka ratusan bahkan ribuan pintu untuk orang-orang miskin, untuk menikmati kekayaan, untuk menikmati pemberiannya. Atas dasar itulah yang dilakukan, maka saya izinkan dia seterusnya. Kalau dia membuka terus pintu itu, maka saya juga akan buka terus pintu rezekinya sampai akhir hayatnya. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dimaksud dengan hal-hal yang luar biasa. Kalau kita ingin di dalam hidup kita ini ada hal yang luar biasa yang kita mau dapatkan dari Allah, maka bikinlah hidup kita ini, cara hidup kita ini sesuatu yang luar biasa. Kalau dia biasa-biasa saja, maka hidup kita akan biasa-biasa saja. Lakukanlah yang luar biasa, dan Allah akan membukakan hal yang luar biasa untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.